Di sebuah desa kecil di Malang, hidup seorang maestro yang menjadikan kayu sebagai nyawa dan seni sebagai perjalanan hidupnya. Mbah Karimun, penjaga terakhir napas wayang topeng Malangan. Dengan tangan tuanya, ia tidak sekedar mengukir topeng. Ia membentuk cerita, doa, dan jiwa. Di tengah arus modernisasi yang perlahan menggerus budaya, dedikasinya membuat seni topeng tetap hidup. Kini, jejak itu diteruskan oleh generasi penerusnya. Dan dalam dokumenter ini, kita menelusuri bagaimana sebuah warisan dapat bertahan hanya dengan ketulusan dan cinta pada budaya. Baik, jadi Mbah Mun itu seseorang yang dia lahir di Kedung Monggo kurang lebih tahun 1919 dulu. Nah, beliau ini lahir di keluarga yang masih ada campuran ya. Jadi kebanyakan masih ada campuran darah Madura begitu. Makanya kehidupan beliau mulai dari kakeknya, ayahnya itu semuanya dia punya sifat yang keras gitu, Mbah Mun. Jadi kalau orang terdahulu itu kalau perkataan dari orang tua A, ya bawahnya harus A, jadi tidak boleh A terus C, tidak boleh. Tetapi beliau ini adalah seseorang, kalau menurut kami, seseorang yang sangat penyayang kepada anak dan cucu. Beliau ini mempunyai penghidupan yang lumayan, karena beliau ini juga mempunyai lahan yang agak luas ya untuk pertanian. Jadi kalau di dalam seni pertunjukan sendiri, pertunjukan itu dulu kan hanya sebuah hiburan, jadi bukan sebuah mata pencaharian. Kalau mata pencaharian itu ya dia harus bekerja di sawah. Nah, kalau Mbah Mun itu dia sangat menyayangi walaupun anak, menantu, istri, apalagi cucu itu. Sementara itu. Oke, jadi untuk membuat topeng, kalau dahulu kan hanya topeng ini dipakai hanya sebagai pertunjukan saja. Jadi tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan bisa diperjualbelikan. Tapi kalau dulu itu hanya untuk pertunjukan topeng Malang gitu ya. Nah, itu ada beberapa tahapan yang diajarkan oleh beliau. Yang pertama, kayu ini diambil dari tempat-tempat yang mempunyai energi yang sangat baik. Jadi contohnya punden. Jadi punden itu suatu tempat yang biasanya dipakai masyarakat itu untuk berdoa. Kemudian kita tidak boleh istilahnya memaksa atau merusak. Jadi makanya ada namanya upacara uger namanya. Uger ini sebuah ritual yang dilakukan sebelum pemotongan kayu besoknya. Biasanya sore hari kita itu diwajibkan ke pohon tersebut dengan membawa sesaji. Yang pertama ada bunga 3 warna, yang kedua ada dupa sejumlah 3 biji, yang ketiga ada pasak dari bambu. Nah, biasanya kita menyampaikan kepada Tuhan, kita berdoa meminta izin untuk memotong kayu tersebut untuk besok hari. Nah, tandanya pasak ini akan kita tancapkan pada pohon tersebut, ditancapkan kuat gitu. Nah, besok akan kita lihat, bila pasak itu dia lepas, berarti pohon itu belum boleh dipotong, belum boleh ditebang. Nah, itu ada beberapa pengalaman saya, hampir 3 kali pohon tersebut itu tidak bisa ditebang. Nah, kemudian saya itu saya itu bertanya, apakah saya itu menancapkannya itu kurang dalam atau gimana. Itu walaupun saya tancapkan dalam itu, dia tetap terlepas. Ternyata setelah saya teliti, dia adalah penahan dari sebuah tanah yang kalau dia itu nanti ditebang, berarti tanah itu dia akan longsor. Jadi seperti itu. Itu yang diajarkan beliau. Kemudian untuk membuat sebuah topeng itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, pemilihan kayu yang bagus itu tadi, pemilihan hari yang baik. Hari pemilihan hari yang baik ini ada 3. Ada hari pemilihan hari baik yang menurut umum, hari baik menurut desa, dan hari baik menurut kita sendiri. Nah, itu kita bisa memilih hari yang mana. Hari baik yang menurut umum itu biasanya ya Kamis Kliwon, malam Jumat Legi itu. Biasanya kami mengambilnya itu malam hari, jam 12 malam.
Kemudian kalau hari baik menurut desa, kalau di tempat kami itu Senin Legi. Kalau itu waktunya bisa pagi sampai sore hari. Kemudian kalau hari baik menurut kita sendiri bisa hari kelahiran kita atau hari kelahiran orang tua kita. Itu waktunya juga sama, pagi sampai sore hari. Nah, itu untuk mengawali namanya Mbah Kali. Mbah Kali itu membuat bentuk pola segitiga yang dia harus berjumlah ganjil. Jadi tidak boleh 1. Jadi jumlahnya 3, 5 atau 7 atau 9. Itu. Kemudian setelah itu kita diwajibkan untuk berpuasa 1 hari. Berpuasa ini tujuannya untuk menguatkan karakter yang akan kita buat besok. Setelah kita berpuasa, besok akan kelihatan, oh dari misalkan ke-7 bakalan ini, itu mana yang sesuai dengan tokoh yang akan kita buat. Itu akan terpilih, akan kelihatan, oh ini loh yang cocok kita buat. Gitu. Nah, itu kemudian kita sudah mulai proses pembuatan. Kemudian yang membuat lama adalah pada bagian mengukir ornamennya. Pada bagian mengukir ornamen itu sama kakek itu memang diajarkan. Jadi hari dan pasaran itu ada hitungannya kalau di Jawa. Contohnya Sabtu Pahing misalkan. Sabtu itu 9, Pahing itu jumlahnya 9. Jadi di dalam sehari itu kita hanya diperbolehkan untuk membuat rambut, daun atau sulur itu hanya sebanyak 18. Kemudian topeng ini akan kita taruh, tidak boleh dilanjutkan, ditaruh besok minggu apa. Nah, sesuai dengan jumlah itu. Nah, setelah selesai, topeng ini akan kita bawa ke tempat asal topeng itu tadi. Asal bahan yang kita dapat itu loh. Kita bawa ke sana, kita menyampaikan kepada Tuhan bahwa ada topeng baru yang akan kita pakai untuk menari. Jadi seperti itu prosesnya. Tetapi yang paling inti adalah topeng ini harus dia sesuai dengan pohon berdiri. Jadi kalau dagu itu ya harus di bawah, kalau yang bagian ukirannya harus di atas. Jadi pernah kejadian dahulu ayah saya dulu namanya Pak Taslan itu membuat topeng ini karena lupa tidak ditandai. Jadi topeng ini dibalik. Jadi yang bagian atas itu bagian di bawah itu bagian atas, yang ini bagian atas. Nah, pada waktu itu dipinjam orang dan topeng ini tidak bisa dilepas kalau sudah dipakai main. Begitu. Jadi ini memang yang tradisi yang diajarkan mulai dahulu oleh Mbah Karimun. Oke, banyak ya, sebuah kesenian itu kan tantangannya banyak. Tidak hanya dari orang lain, tetapi anggota juga kalau dahulu itu anggota itu bisa mencari job sendiri. Nah, pernah pengalaman itu beberapa kali. Jadi anggota itu mencari job dan kemudian anggota ini menerima upahnya dari hiburan dari job itu tadi, dan itu tidak dikasihkan ke Mbah Mun. Itu sering beberapa kali, tetapi beliau ya juga tidak istilahnya. Ya wis, anggotanya ini tetap diajak, ya tetap kita mengadakan kegiatan walaupun nanti dari kegiatan itu tidak ada uangnya, tetapi sama beliau itu dikasih sendiri. Jadi seperti itu. Itu sering sekali Mbah Mun, karena beliau sangat cinta sama topeng. Banyak, hampir semua pembelajaran beliau itu tidak hanya sebuah cerita, tetapi dalam bentuk nyata. Jadi contohnya Mbah Mun ini kan dia seorang guru kejawen ya. Dia itu juga mengajarkan bagaimana tata cara untuk kita berhubungan dengan dunia lain, bagaimana tata cara kita berhubungan dengan masyarakat adat istilahnya seperti itu. Kemudian bagaimana kita bisa menjaga sebuah keutuhan anggota karena punya perbedaan yang masing-masing itu tadi. Kemudian bagaimana perilaku yang baik yang dia terus disampaikan itu, kita itu harus ngalah istilahnya. Walaupun kita itu sebenarnya itu menang, tetapi kita harus ngalah. Kemudian beliau ini yang paling bisa dicontoh itu adalah sabar. Walaupun banyak tekanan, orang itu menyampaikan di depan beliau itu, Mbah Mun itu seperti ini, beliau itu tetap tidak pernah bilang tidak, tapi bilangnya ya. Walaupun itu adalah salah satu contoh yang menurut kami yang
yang bisa kami toladani ya, itu sampai sekarang. Kepemimpinan beliau itu bisa membekas sampai sekarang, walaupun ya memang usianya ya sudah tua, tetapi beliau tetap bisa memberikan penanaman hal yang bagus pada kami. Ya, kalau saya ini kan dipasrai untuk tongkat estafet berkelanjutan. Saya ini adalah generasi kelima yang bertanggung jawab untuk bagaimana kesenian khususnya di Kedung Monggo ini tidak sampai mati. Makanya saya itu membuat beberapa upaya pelestarian. Yang pertama ada latihan menari, itu biasanya kami laksanakan setiap hari Minggu. Kemudian ada latihan gamelan atau karawitan, itu biasanya kami laksanakan seminggu 2 kali, Minggu malam sama Jumat malam. Kemudian pembuatan topeng Malang ini kami lakukan hari Senin sampai Sabtu biasanya. Kemudian ada pertunjukan, kalau dahulu sebelum pandemi itu setiap 1 bulan sekali, namanya Gebiak Malam Seni Legian. Nah, itu upaya kami untuk bisa melestarikan kesenian topeng ini supaya tidak berhenti atau tidak mati. Jadi maestro itu pada eranya Mbah Mun ya, memang di tahun 2008 kalau tidak salah beliau itu dapat. Itu memang layak gitu loh, Mbah Mun itu mendapat maestro topeng. Karena apa? Dulu maestro itu adalah seseorang yang dia itu mumpuni di bidangnya. Makanya Mbah Mun itu kan kalau di topeng dia itu dalang bisa, kerawitan juga bisa, kemudian penari juga bisa, terus ini pembuat topeng juga bisa. Kemudian secara spiritual ilmu topeng itu beliaunya itu juga bisa. Makanya beliau itu sangat layak didapatkan, memang layak jadi maestro topeng. Nah, Mbah Mun itu adalah guru dari hampir semua orang-orang yang dia pegang kesenian topeng yang ada di Malang Raya. Jadi mereka itu banyak yang datang ke sini untuk belajar ke Mbah Mun itu. Makanya sampai sekarang kan namanya Mbah Karimun itu tetap dikenang oleh mereka, bahwa adalah sosok guru yang dia tidak pelit ilmu yang pertama. Kemudian dia yang tidak hanya mengajari dalam hal kesenian, tetapi dia dalam hal pembelajaran hidup itu juga mereka disampaikan Mbah Mun gitu. Kalau dampaknya ke masyarakat itu ya sangat luar biasa Mbah Mun itu. Sampai penghargaannya beliau itu, beliau ini tidak dimakamkan di makam umum. Jadi beliau ini dimakamkan di punden. Jadi punden itu yang kalau orang menganggap itu punden itu adalah dahulu itu rumah atau memang makam leluhur. Mbah Mun itu ditaruh di situ. Jadi tidak jauh makam umum, itu adalah penghargaan yang terbesar untuk masyarakat kepada Mbah Karimun. Jadi sosok Mbah Karimun itu adalah sebuah contoh teladan yang bagi kami yang mungkin itu bisa kami teruskan. Karena kesenian topeng ini tidak hanya sebuah tontonan atau hiburan. Di sana adalah sebuah tuntunan atau pembelajaran hidup yang baik. Contohnya, misalkan di dalam cerita topeng ini banyak sekali contoh pembelajaran hidup itu. Misalkan saya ambilkan seorang kepemimpinan, misalkan contohnya di dalam pertunjukan topeng itu dia ada namanya lakon Umbul-Umbul Madiopuro. Jadi di sana itu seorang pemimpin itu harus menjadi namanya Madyo itu tengah, Puro itu depan. Jadi seorang penengah dan seorang menjadi ujung tombak dari sebuah organisasi atau sebuah negara. Nah, di dalam pertunjukan topeng ini jadi mengajarkan pada masyarakat gitu loh. Jadi melalui Mbah Mun ini yang dicontoh bagaimana sistem pembelajaran beliau sehingga bisa topeng-topeng di tempat lain itu bisa berkembang. Kemudian metode pembelajaran beliau yang sekarang itu juga diteruskan oleh hal-hal yang komunitas yang lain. Kemudian musik yang berkembang sekarang itu juga dari hasil beliau yang diajarkan di sanggar-sanggar yang lain.